yang sudah merasakan duka cita yang mendalam juga pada malam hari ini, kiranya Tuhanlah yang menjadi penghiburan bagi kita semua, khususnya juga untuk keluarga besar Bapak Gembala, Dr. Charles, istri dan juga keluarga besar di tempat ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Sahala Nenggolan yang akan melayani kita pada malam hari penghiburan ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, atas penyertaan-Mu kami masih ada sampai saat ini. Bapak, kami tahu Tuhan, Engkau telah panggil ibunda kami yang terkasih ini Tuhan. Bagi kami secara duniawi ini adalah suatu duka cita. Tapi kami percaya Tuhan, duka cita kami karena kami merasa kehilangan sosok pribadi yang luar biasa, sosok pribadi yang sangat kami kasihi di tempat ini. Kami tidak boleh lagi melayani bersama-sama ke depannya lagi. Kami tidak boleh lagi melihat Ibu Gembala kami di tempat ini. Tapi di atas duka cita kami Tuhan, ada sukacita yang luar biasa. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami percaya Engkau mati, Engkau bangkit bagi kami, maka kami juga percaya setiap orang-orang yang telah meninggal di dalam nama Yesus telah Engkau kumpulkan bersama-sama dengan Engkau di rumah-Mu, di kerajaan surga, di tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, kami percaya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami mau terus berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkaulah penghiburan kami yang sejati. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami angkat pujian kami yang terbaik bagi-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya pribadi, sahabat sejati yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus, saudara. Mari sama-sama kita angkat pujian di hadapan Tuhan malam hari ini. Ini janji kami pada malam hari ini Tuhan. Segenap hidup kami mau pegang janji-Mu. Karena kami milik-Mu ya Tuhan. Yesus
panggil nama Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku pilih, ku hidup karena dan hanya untuk Tuhan, semua hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Yesus aku Sekalipun kami melewati lembah yang kelam saat ini Tuhan, kami percaya Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Kau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Kau satu-satunya sahabat yang mengerti. Kau sahabat yang peduli. Kau yang akan menopang kuat tangan kami Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiap-Mu Tuhan di hidupku. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus saudara. Sama-sama kita akan pujian ini. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah, perlindungan-Mu ya Tuhan. Nyatalah dalam hidup kami.
ada pernah sedetik pun, ada pernah sedetik pun, tidak pernah kau meninggalkan kami. Kasih setiamu dalam hidup kami. Kami mau terus memandang Engkau. Kami mau terus berharap kepada Engkau. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Dr. Charles Tuhan, dan juga istri dan keluarga besar Tuhan. Tuhan yang terus memberikan pengharapan yang sejati, Tuhan yang terus memberikan kekuatan, Tuhan yang memampukan hamba-Mu untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak, kami berduka cita, tapi kami tidak mau berduka cita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Tapi kami mau terus berharap, kami mau terus memandang Tuhan di tempat ini. Karena kami bersuka cita, karena kami percaya Ibunda kami kekasih sudah bersama-sama Tuhan di tempat-Mu yang abadi dan kekal. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau juga memberkati setiap kami yang di tempat ini. Engkau juga yang berikan penghiburan yang sejati kepada kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian mewakili dari keluarga di tempat ini. Kami persilakan kepada Ibu Gembala Dr. Putri. Kami persilakan. Shalom semuanya, selamat malam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Sahala, Tante Hana, dan seluruh keluarga besar GBI Ramani atas kehadirannya untuk hari kedua ini. Saya di sini mewakili keluarga, sebenarnya berat ya untuk saya berdiri di sini, sesek gitu. Mama kami tercinta ini adalah seperti
mama kandung saya sendiri gitu. Begitupun Mama Tuti juga menganggap saya seperti anak kandungnya gitu. Saya ingin menceritakan bagaimana awal pertemuan saya dengan Mama Tuti. Di sini boleh di-share fotonya. Mungkin kalau Bapak, Ibu, Saudara yang sudah menikah mungkin waktu pertama kali dilamar, mungkin dilamar oleh kekasihnya. Tapi saya dilamar dan diminta untuk menjadi menantu oleh Mama Tuti sendiri. Saya diminta, itu kejadiannya waktu itu di rest area setelah Bandung, itu rest area kilometer 88 nggak salah, di dalam mobil. Saya sama Charles ini boleh digarisbawahi, saya berteman, tidak pacaran sama sekali. Tapi pada waktu hari itu di dalam mobil, dia secara pribadi meminta saya, Putri anak tante, Charles baik kan? Mau gak menikah dengan Charles, menjadi menantu tante? Memang kita udah kenal dekat ya Yang ya, udah dari 2008. Cuman waktu itu saya pulang dari Papua, terus saya dari Bandung dengan Bapak Gembala, di dalam mobil secara pribadi saya diminta, terus saya jawab, iya tante, cara saja, seperti saya bilang gitu. Terus tanpa panjang lebar, Mama juga yang menentukan tanggal pernikahan kami. Mama yang memilih gedung, menyiapkan gaun pengantin. Ini foto, saya baru tahu beberapa tahun belakangan ternyata ini foto yang selalu dipajang di EPT Mama. Seperti itu. Terus juga banyak hal yang Mama sudah lakukan bagi kami gitu ya. Mama selalu berpesan, kemanapun Charles pergi, hari-hari terakhir Mama bilang, kemanapun Charles pergi, kamu harus ikut. Dan kamu pura-pura aja kamu cemburu. Saya emang orangnya gak cemburuan Bapak Ibu. Tapi Mama selalu bilang pura-pura aja cemburu gitu. Kata Mama kayak gitu, kemanapun Charles pergi kamu harus ikut, katanya gitu. Ini juga kemarin hari-hari terakhir Mama, sebelum hari Minggu itu hari Jumat pagi, Mama kan emang sukanya jus apel hijau. Waktu itu sempat di depan Bintang, di depan suster, Mama juga bilang ini kamu menantu saya cuman iya aja saya mintain apel hijau kayak gitu. Terus saya ketawa, terus kita ketawa gitu. Iya mah, soalnya kan apel hijau tuh cukup susah saudara buat ditemuin kayak gitu untuk jusnya gitu yang jual apel hijau. Akhirnya siangnya kita beli juicer, terus Mama saya bikinin itu untuk terakhirnya saya melayani Mama di situ membuat jusnya. Gitu. Itu Mama juga mau minum, Mama juga masih bilang, Put, ayo sayang setengahan sama Mama. Itu saya bagi berdua minumnya. Di situ terus juga hari Sabtu kita yang seperti Bapak Gembala bilang cerita-cerita, suruh membawa anak-anak, kita bawa anak-anak di situ. Dia juga sempat berpesan untuk Putri besok hari Minggu Mama mau makan panggang sama arsik, tolong bawakan. Tapi Mama belum sempat makan itu gitu. Saya sebenarnya sesak sekali gitu. Saya belum siap gitu. Terus saya juga pikir, saya tarik panjang gitu. Waktu beberapa minggu yang lalu kami sempat ke Korea gitu kan ya. Terus mungkin saya berpikir juga yang mungkin itu hadiah sebelum Mama pergi untuk kita yang Mama sakit. Tapi kita bukan pergi mendadak, waktu itu ke Korea itu memang udah jauh-jauh hari. Kita pergi izin, Mama kita gak usah jadi ke Korea. Kata Mama, enggak Mama gak apa-apa, kamu pergi aja gitu. Terus saya pikir-pikir, oh mungkin ini hadiah buat kita sebelum Mama pergi untuk selamanya gitu. Sebenarnya banyak Mama meninggalkan, ya semua orang juga tahu ya. Terus belakangan ini juga Mama, ternyata saya banyak dengar dari orang-orang kalau Mama tuh bangga punya menantu seperti saya. Mama selalu, ini dari kesaksian dari tukang pijitnya katanya, Dok kemarin Mama tanya sama Teh Neng katanya gitu kan, Teh Neng menantu Mama baik Kak? Baik, Ma, baik. Iya, siapa lagi yang pilihin
Mama dong, katanya gitu, kata mama. Semakin hari saya semakin merasakan kehilangannya mama. Tapi satu sisi saya bersyukur mama udah gak sakit lagi, karena jujur selama seminggu saya menemani di rumah sakit bersama Bapak Gembala membuat saya sesak gitu dan menangis gitu. Sekarang mama udah sembuh, udah ke rumah Bapak di surga. Saya cuma mau bilang, Ma, terima kasih sudah memilih saya sebagai menantu mama. Mohon maaf kalau saya belum bisa menjadi menantu yang baik, menjadi anak yang baik, Ma. Mama gak perlu khawatir sama saya, sama Charles, sama anak-anak. Walaupun orang lain nganggap kita mungkin gak bisa nerusin semua yang mama kasih, mungkin meremehkan, tapi saya menceritakan bergandengan tangan, Ma, bersama-sama untuk meneruskan apa yang mama kasih buat kita, Ma. Mama gak perlu takut, gak perlu khawatir, Ma. Kita punya Tuhan, Ma. Aku sama Charles akan sama-sama bersama-sama, Ma. Saya juga mau pesan kepada suami saya yang kuat ya, kita harus sama-sama. Gak boleh, kita harus saling menguatkan satu sama lain. Ma, selamat jalan, Ma. Terima kasih buat Ibu Gembala Dr. Putri. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus sekali lagi, saudara. Dan selanjutnya kesaksian dari Ibu Hana. Kami persilakan untuk maju ke depan. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita diperhadapkan dengan satu hal yang secara daging, secara manusia kita tidak kuat. Saya mengenal Bu Tuti cukup lama ya, sejak dia merintis di Hotel Bestin. Dan saya mengenal sosok ibu yang luar biasa. Ibu bukan sekedar mama bagi Charles, tapi ibu bagi semua orang. Pertama sekali saya ketemu dengan Ibu Tuti, saya lihat dia adalah wanita yang hebat. Wanita yang kuat. Dan satu yang sering sekali saya tidak bisa lupa dan sering saya dengar. Dia katakan begini, Bu Hana, saya hidup itu hanya untuk melayani. Hanya untuk melayani. Buat apa yang saya cari selama ini hanya untuk melayani. Dan saya lihat itu memang dia kerjakan. Dia lakukan secara luar biasa. Ketika pembangunan tempat ini pun saya mengikuti karena beberapa kali saya datang. Seorang wanita yang hebat yang bernama Ibu Tuti. Di tengah-tengah tumpukan puing waktu itu di sini. Pulang kerja, dia berjalan di tengah-tengah puing ini sambil ngobrol dengan mandor. Nanya apa saja yang belum dikerjakan, apa saja yang diperlukan. Teladan yang luar biasa yang saya ambil dari seorang, kalau Bu Tuti bilang saya bukan sekedar sahabat. Bukan sekedar dari teman. Tapi kita lebih dari saudara ya Bu Hana, katanya. Pas juga kan suami saya Marga Nenggolan dan suami Bu Tuti Marga Siregar. Dia sering ngomong begitu. Kita bukan teman ya Bu Hana, tapi kita sahabat dan kita saudara, katanya. Karena Nenggolan dan Siregar kan kakak beradik. Itu yang selalu saya ingat. Dan setiap kali dia bertemu dia selalu bilang begitu. Kita bukan teman Bu Hana, tapi kita saudara. Kalau hari ini saya ada di tempat ini, jujur kemarin waktu saya masuk ke ruangan ini,
Ada sesuatu yang hilang. Ketika saya lihat kursi yang biasa dia duduk. Kemarin saya lihat dia tidak ada dan dia ada di tempat yang bagi kita manusia rasanya nggak usah di situ. Tapi saya bersyukur punya sahabat, punya saudara, walaupun tidak ada hubungan darah, tapi dia meninggalkan teladan yang luar biasa. Dia selalu bilang hidup kita hanya untuk melayani Tuhan. Umur kita berapa sih Bu Hana? Tapi apa yang bisa saya lakukan, itu yang saya lakukan. Itu yang selalu dia katakan kepada saya. Dan hari ini saya mau berkata kepada Ibu Tuti, sahabat saya yang luar biasa, yang banyak meninggalkan teladan. Buat saya khususnya, selamat jalan, selamat bertemu dengan Bapa di surga. Karena Bapaklah pemilik kehidupan kita. Kita tidak mau kehilangan sebenarnya, tapi Tuhan lebih sayang Ibu Tuti. Buat anak saya Charles dan Putri, lanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jangan sia-siakan pengorbanan Mama yang sudah begitu besar untuk tempat yang luar biasa ini, untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini. Percayalah Tuhan pasti beri kekuatan, penghiburan buat kita semua. Amin. Terima kasih kepada Ibu Hana. Dan selanjutnya kesaksian dari full timer, mewakili dari full timer kami panggilkan kepada Bapak Dedi Sitompul, kami persilakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Sahala Nenggolan dan juga Bapak Pendeta Dr. Heru Cahyono dan kepada hamba-hamba Tuhan yang mungkin hadir memberikan dukungan kepada keluarga kami, yaitu keluarga GBI Ramani, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi malam hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Dan mungkin malam hari ini saya mewakili full time dan saya tidak akan sendiri. Dan saya berharap Bapak DMC Liston boleh berdiri bersama-sama dengan saya di tempat ini. Boleh Pak DMC Liston, karena tidak akan pernah ada lagi hari yang sama seperti malam hari ini. Malam hari ini kita akan memberikan kesaksian bagaimana Ibu telah begitu luar biasa. Mungkin sebelum saya kesaksian, sebelum saya memberikan kekuatan kepada keluarga Bapak Gembala, saya persilakan pertama Bapak DMC Liston. Salam. Hampir 15 tahun saya bersama Ibu. Dari nol gereja ini.
Mas. Ibu yang baik yang mengajari bagaimana menghadapi kita dihina, difitnah. Bagaimana kita menghadapi masalah pencobaan. Bagaimana kita menjadi dewasa. Mulai dari berdirinya gereja ini, saya ikut ibu. Ibu selalu bilang, sampai terakhir saya lihat sendiri dia mengembuskan napasnya terakhir. Maafkan saya nggak bisa berkata. Saya melihat bagaimana ibu berdiri kok. Dari gereja ini berdiri. Dia difitnah, dihina. Dia selalu berkata, Tuhan lebih hebat dari semua itu. Percayalah, gereja ini akan berdiri kokoh. Gereja ini akan besar. Liston, tolong saya, kamu di pendoa. Pagari saya, gak segampang ini, dunia ini akan terus merongrong saya. Pagari saya, walaupun saya terlihat kuat, tapi tanpa pertolongan Tuhan saya tidak mampu. 2010 di Klari, dia berkata 30, 60, 100, 200, 500, 1000, 1500. Apa yang dikatakan itu semua tercapai sekarang. Tidak ada yang mustahil. Satu yang terpenting, yang pesan dari ibu, kalian keluarga saya bukan pengerja. Saya mau katakan buat Bapak Ibu hadir, saya orang yang paling banyak ditegur karena dia mengasihi saya. Saya paling banyak ditegur karena dia tahu ini anakku. Aku pernah bilang, Bu, aku mau keluar dari pelayanan. Jangan, Nak. Siapa yang nanti temanku? Siapa temanku? Ibu yang luar biasa. Kami full timer. Sekecil apapun di dalam diri kami ini diperhatikan oleh Ibu Senior Pastor. Kami lebih-lebih dari anak kandung. Kami lebih-lebih dari anak kandung. Dari bawah sampai ke atas diperhatikan. Tidak ada yang terlewatkan. Maafkan saya tidak bisa berkata banyak. Enggak sanggup. Enggak tega. Tapi saya berani aja kemarin melihat senior pastor terakhir, Kak. Enggak mau berdiri di sini. Enggak mau berdiri. Terima kasih buat Pak Gembala yang akan melanjutkan pelayanan ini. Saya pribadi mengatakan ini cita-citanya Pak Gembala, penerusnya yang seutuhnya di sini. Berapa kali dia datang ke Menara Doa, Pak Liston. Saya mau Pak Gembala. Saya mau Dr. Charles yang berdiri di mimbar. Saya minta pendoa-doakan dia supaya dia benar-benar dewasa secara rohani. Tapi yang kita dapat sekarang lebih dari dewasa. Benar-benar yang menjadi bapak yang menjadi teladan buat kita semua. Jemaat GBI Rahmani. Apa yang dicita-citakan ibu hanya itu. Seorang anak yang dewasa, belum waktunya, yang dipaksa sebenarnya, tetapi jadi. Gembala sidangnya luar biasa. Saya merasa dekat dia menjadi seorang anak rohani yang luar biasa. Karena seorang bapak rohani walaupun masih muda, cita-cita seorang ibu telah digenapi hari ini di tempat ini. Telah digenapi. Terima kasih
Bapak Gembala dan juga Ibu Senior Pastor. Selama jalan, saya nggak pernah bisa kesaksian apapun. Enggak, hanya ini yang bisa saya katakan. Terima kasih. Menganggap kami menjadi anak, menganggap kami lebih dari keluarga. Kau selalu berkata, kalian adalah keluargaku, kalian adalah anak-anakku. Sampai anak-anak kami pun dianggap menjadi cucunya sendiri. Tidak ada yang kurang buat kami. Semuanya sempurna, lengkap buat kami. Kami semua full timer, lengkap, sempurna perbuatan senior pastor. Tapi kami percaya tuh, ini masih berjalan. Mari kita semua berdoa, terutama buat kau Gembala. Saya tahu Pak Gembala walaupun teguh remuk hati pasti hancur. Tetapi kehendak Tuhan biar terjadi. Ya Pak Gembala, mungkin saya yang paling tua, yang paling senior di tempat ini. Tetapi saya juga yang merasa paling bawah dan paling junior. Karena saya terus belajar. Karena Pak Gembala di era modernisasi ini diberikan gembala yang muda, yang luar biasa. Itulah cita-cita senior pastor. Supaya gereja ini berlangkah menjadi gereja yang modern, yang menangkap jiwa lebih banyak lagi. Bukan karena apa yang dimiliki oleh ibu, tetapi apa yang Tuhan mau melalui ibu hari ini dinyatakan dan digenapi Tuhan. Terima kasih. Secara khusus saya katakan Pak Gembala, saya hormat, saya tunduk sebagai anak rohani. Mari kita sama-sama. Saya siap mendukung. Seperti saya juga ke senior pastor. Saya tunduk hormat. Tidak ada kata tidak buat saya. Ayo. Saya berdoa buat Pak Gembala, mari kuat. Masih panjang perjalanan ini. Masih panjang. Cita-cita senior pastor memperluas gereja ini masih belakang, depan, samping, kiri, kanan. Lebarkanlah kemahmu, itu kata senior pastor. Mari kita lebahkan kemah-kemah biar sehati roh senior pastor disenangkan di surga. Amin. Semua jemaat Tuhan, itu yang saya katakan. Saya nggak bisa berkata banyak. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Kalau Bapak DMC Liston tadi berkata bahwa dia adalah yang tertua, mungkin malam hari ini di antara yang lain saya lah yang paling muda bergabung di keluarga besar GBI Ramani. Ibu luar biasa, memperhatikan bahkan hal yang paling kecil. Terima kasih Bu, terima kasih. Dan malam hari ini Bu, sesuai dengan pesan Ibu, kalau saya nanti tidak ada, kamu terus ikutin Bapak Gembala. Malam hari ini saya berjanji Bu, walaupun Ibu tidak mendengar lagi, saya berjanji Bu, saya akan terus mendukung penggembalaan Bapak Gembala di tempat ini. Dan saya percaya Ibu sudah tenang sekarang. Terima kasih untuk setiap pesan, untuk setiap cerita yang boleh Tuhan, yang boleh Ibu bagikan, yang membuat saya boleh berdiri sekarang ini di mimbar ini Bu. Terima kasih Bu, terima kasih. Dan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, doa kami Bapak Gembala tetap kuat. Dan kami akan terus berkomitmen untuk terus bersama-sama untuk mengembangkan pelayanan ini Pak. Terima kasih untuk seluruh kepercayaan yang telah Bapak Gembala dan seluruh keluarga berikan kepada saya. Terima kasih. Dan doa saya, biarlah Tuhan sekarang telah menempatkan Ibu di tempat yang paling tenang. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat jalan Ibu.
Selamat jalan. Boleh kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Dedi dan juga Pak Liston. Sekali lagi kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian perwakilan dari PMK UBP, Bapak Thomas selaku pembina. Kami berikan kesempatan. Salam. Teman-teman mahasiswa UBP bisa berdiri ya. Bapak Charles dan istri, kami datang dari kampus UBP memberi penghormatan yang terakhir. Karena mahasiswa kami sering pinjam gedung ini, Natal gitu ya. Ini yang terakhir yang bisa kami berikan untuk senior pastor, ya. Boleh duduk. Sekilas sebenarnya saya ini Thomas Nadiak, sahabat baik sebenarnya sama Ibu Tuti. Saya masih teringat waktu saya di gereja GBI, ya, masih di ruko ya, di kondang sana. Orang-orang pada curiga dan dipikir kita kristenisasi. Saya bergereja sama Ibu Tuti waktu itu. Kita diserang sama FPI. Asal muasalnya pindah ke sini. Kedua, setelah itu kita pindah ke Hotel Bestin. Saya di luar karena memang saya tidak bisa diharapkan oleh ibu ini harus setiap Sabtu ke sama Pak Niko. Pak Thomas, kamu kenapa enggak konsisten gitu ya? Akhirnya saya enggak bisa turut sampai hari ini di GB Rahman. Tapi yang saya tahu, visi dan misi dari Ibu Rahmani saya sendiri luar biasa melihatnya. Ketika sudah pindah di sini, dia ngajak saya, Pak Nadiak. Dia selalu bilang, Pak Nadiak, enggak Pak Thomas. Pak Nadiak, kita gabung ya. Terus saya bilang, Bu, mungkin Pak Liston ada di situ. Karena kami ada 3 orang berangkat dari sana ke sini. Saya tinggal di sana, Pak Liston ke sini. Sebenarnya saya selalu bilang, Pak Liston masuk seminar atau teologi ya, biar Bapak pendeta. Setidaknya salah satu dari kita ada yang pendeta, saya bilang. Ibu Rahmani mendirikan sekolah. Dia cerita, sekolah kita nanti sampai SMA. Saya ragu sebenarnya ya. Kita kan Kristen, masa apalagi di Jalan Baru. Tidak mungkin, impossible. Tapi Tuhan menyertai Ibu Gembala kita. Dari TK, SD, SMP. Dan terakhir, dia mendirikan sekolah teologi di sini. Saya bilang sama Pak Liston, segera masuk. Biar kalau kita udah teologi ya, udah sarjana STH, udah mendekati pendeta. Pak Liston kayaknya udah lulus ya. Saya enggak, belum. Walaupun memang ada rencana. Saya terakhir sekolah teologi ya. Saat ini saya masih studi doktor di UPI. Mungkin cita-cita saya terakhir ambil STH, sekolah teologi. Yang saya tahu visi dari Ibu Gembala ini, kata-kata dengan perbuatan itu sama. Kita nanti Natal 1000 anak. Ternyata ada semua, 1000 anak. Saya dari mana pada orang datang 1000 anak?
saya akan memberikan bingkisan 1.000. Dia lakukan. Saya bingung. Sementara ibu udah keluar dari kepala marketing Lipo. Kok bisa? Yang saya tahu kekuatan Tuhan menyertai ibu gembala. Hari ini saya lihat dia cantik sekali. Menghadap Tuhan di surga. Tempat kita yang kita tuju. Semua orang akan ke sana. Bagi orang yang percaya. Ibu Gembala Tutik Ramayani. Tuhan menyertai ibu. Semoga ibu menyertai dan Tuhan menyertai ibu sampai ke surga sana. Terima kasih. Dan saya juga berkata kepada anak ibu Tuti, semoga gereja ini bertumbuh. Kekuatan dan penyertaan Tuhan menaungin Bapak dan Ibu dan semua tim di sini. Doa saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Thomas selaku pembina PMK UBP. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini saudara. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sangat baik dan sungguh teramat baik dalam hidup kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Amin. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur
Mari sembah Tuhan Yesus, sembah Yesus. Oh, sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah, terpujilah. Kau pengharapan Kaulah jawaban yang sejati, Kau sahabat yang sejati, Kau sahabat yang setia. Segala hormat dan kemuliaan bagimu kami persembahkan Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja pemilik atas hidup kami, yang menggenggam nafas setiap kami Tuhan, dan Engkaulah gembala kami yang baik, gembala yang menuntun, yang memelihara selama kami ada di muka bumi ini, bahkan gembala yang membawa kami ke dalam pangkuanmu, di dalam kerajaanmu Tuhan. Kami selalu bersyukur sebab Engkau baik buat kami, karena hidup dan mati kami adalah dalam tangan Tuhan. Engkau ada dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong khususnya untuk keluarga, bahkan jemaat yang ditinggalkan. Biarlah penghibur yang sejati menghibur mereka lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami terima ya Tuhan. Urapi kami semua tanpa terkecuali. Bahkan juga urapi hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Selamat malam dan shalom. Yang saya hormati Dr. Titi, juga yang saya hormati Pak Joko dan keluarga, Dr. Charles dan istri dan anak-anak Pak Iwan, yang saya hormati Bapak Pendeta Dr. Heru Cahyono sebagai Gembala Pembina, dan beliau adalah pimpinan saya saudara di Sinode. Izin Pak Gem, saya melayani firman Tuhan. Pak Heru, izin melayani firman Tuhan. Bapak dan Ibu sidang yang saya kasihi, saya kasih pengantar terlebih dahulu sedikit saja. Saya mengenal Ibu Tuti ini sejak perintisan gereja di Hotel Bestin. Memang seperti kesaksian-kesaksian yang tadi kita dengarkan, banyak tantangan dan masalah. Kebetulan waktu itu saya sebagai wakil ketua BPD di Jawa Barat, saya ditugaskan oleh Bapak Ketua BPD waktu itu, Bapak Pendeta Insinyur Sudari Rusli, untuk meresmikan GBI Rahmani. Dan dari situlah perjalanan gereja ini saya ikuti sampai pindah ke tempat ini. Tentu Bapak dan Ibu bukan hal yang mudah. Seperti yang tadi Liston katakan, pernah diamuk masa dan lain sebagainya, dihina, diremehkan, direndahkan, itu sudah banyak saudara. Jadi kalau gedung ini ada jemaat yang sudah ribuan seperti ini, saya tahu ini karena air mata yang luar biasa dari sosok seorang ibu yang bernama Insinyur Tuti Rahmani ini. Bahkan sayalah yang memberkati pernikahan Charles dan Putri, saudara. Ketika bimbingan pranikah, saya bilang sama Charles, kamu ini kan anak tunggal. Jadi saya berdoa supaya kamu punya anak 4 atau 5. Puji Tuhan, Tuhan kasih mereka 4 anak, saudara. 2 kembar. Bisa kita katakan terima kasih sama Tuhan Yesus ya. Dan menjadi generasi penerus. Artinya sekarang gereja ini dipimpin oleh generasi kedua.
dari Ibu Tuti di bawah penggembalaan pembinaan Bapak Pendeta Dr. Heru Cahyono. Saudara, izinkan saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat berikut. Saudara sudah mungkin baca berulang-ulang kali akan ayat ini, tetapi izinkan malam ini saya untuk mengulangi kembali buat kita. Silakan buka Alkitab saudara. Mohon maaf saya tidak pakai PPT saudara. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Bersama-sama 2, 3. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Saya percaya ayat ini Bapak dan Ibu sudah baca berulang-ulang kali. Dan izinkan malam ini saya menyampaikan kembali kepada kita. Ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau. Saudara, Rasul Paulus mengatakan kami tidak mau. Dalam hal apa? Rasul Paulus mengatakan kami tidak mau. Artinya, Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa dia tidak mau bahwa setiap orang percaya tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Dengan kata lain, bahwa firman Tuhan ini ingin supaya kita tahu bagaimana orang yang meninggal itu. Ayat yang berikut. Bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain, sama-sama Bapak dan Ibu, 2, 3, yang tidak mempunyai pengharapan. Saudara, firman Tuhan ini melarang kita untuk berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau orang yang tidak punya pengharapan itu bagaimana? Ada yang menoreh-noreh dirinya, ada yang banting-banting dirinya. Mungkin kalau mereka punya uang, sewa orang untuk menangis, panggil caima misalnya seperti itu, alat-alat musik yang lengkap dan lain sebagainya. Tuhan melarang kita seperti itu. Tuhan melarang kita berduka cita seperti orang lain. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan melarang kita berduka cita seperti orang lain? Tentu Tuhan punya alasan. Menurut ayat ini, ada alasan Tuhan melarang kita supaya kita jangan berduka cita seperti orang lain. Nah, di mana itu Bapak dan Ibu? Perhatikan baik. Saya ulangi ayatnya ya, ayat 14 sekarang. Karena jikalau kita percaya, boleh baca sama-sama dengan saya, 2, 3. Bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, yang keras, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus. Ini yang pertama. Saudara, Tuhan melarang kita berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kenapa? Dalam ayat ini dikatakan mereka yang meninggal di dalam Yesus. Itu sebabnya ketika kematian datang menjemput kita, pastikan saudara meninggal di dalam tangan Tuhan. Amin. Banyak orang meninggal mati konyol, overdosis, berantem, miras, kalah judi, bunuh diri, dan lain sebagainya. Itu mati konyol. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita mati di dalam Tuhan.
Dalam Alkitab bahasa Inggris, King James, tidak memakai kata mati di dalam Tuhan di situ. Tetapi memakai kata sleep in Jesus Christ. Tidur di dalam Yesus. Wow, luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita mati dalam Kristus, ya, mati dalam Kristus, dalam Alkitab bahasa Inggris, King James, tidur di dalam Yesus. Saya percaya Ibu Tuti Rahmani, dia seorang pahlawan iman. Dia seorang tokoh yang hebat buat gereja ini. Amin. Kita mengaku itu ya. Dia seorang wanita hebat. Seorang wanita karir. Dan sekaligus seorang hamba Tuhan yang humble, yang rendah hati, yang dipakai oleh Tuhan. Banyak orang mengasihi akan ibu ini. Kemarin saya datang ke sini, karena Charles kasih tahu saya datang, saya sempat berdoa. Dan tadi saya datang masuk ke area ini, saya lihat begitu banyak karangan bunga. Berarti banyak orang-orang yang mengasihi akan ibu ini. Termasuk Bapak dan Ibu sidang jemaat. Tadi kita dengarkan kesaksian, bahkan juga tadi malam saya sempat lihat lewat YouTube. Banyak yang kasih kesaksian tentang Ibu Tuti. Bahwa dia adalah orang yang baik. Kalau ada orang yang katakan dia tidak baik, mungkin dia pernah mengalami sesuatu yang tidak beres dalam hidup dia. Tapi saya percaya semua kita mengatakan bahwa Ibu Tuti adalah orang baik. Coba saya mau pengen tahu, yang sepakat dengan saya bahwa Ibu Tuti ini baik, angkat tangan coba. Wow, banyak sekali. Kita semua mengakui itu. Dia seorang wanita yang hebat. Ibu gembala yang hebat. Banyak tantangan yang dialami, saudara. Ya, jadi saya percaya bahwa Ibu Tuti meninggal di dalam Tuhan. Boleh kita ngomong 2-3, meninggal di dalam Tuhan. Sekali lagi, meninggal di dalam Tuhan. Nah, kalau dia meninggal di dalam tangan Tuhan, Charles dan Putri dan keluarga besar, Dr. Titi dan juga Mas Joko, kalaupun Anda menangis bukan lagi air mata duka cita, tapi air mata sukacita. Karena seorang pahlawan iman, seorang tokoh ibu rumah tangga yang hebat, ibu gembala yang hebat, telah meninggalkan sebuah legasi yang baik, warisan iman yang baik, teladan hidup, pelayanan yang sangat luar biasa. Kita percaya bahwa dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Sepakat bahwa Ibu Tuti ada bersama-sama dengan Tuhan? Nah, saudara, kalau kita meninggal di dalam tangan Tuhan, itu sebabnya sebelum saya lanjut, kalaupun nanti saudara meninggal, pastikan juga saudara meninggal di dalam tangan Tuhan. Jangan meninggal karena teler, berantem dengan bini orang, rebutan tanah, rebutan kebun sawit, apalagi macam-macam. Mati konyol namanya itu. Saudara, meninggallah di dalam tangan Tuhan. Nah, saudara, orang yang meninggal di dalam tangan Tuhan, apa kata Alkitab? Dalam Wahyu 14 ayat 13. Tolong bantu saya multimedia. Wahyu 14 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Wahyu 14 ayat 13. Saudara lihat di depan, baca bersama dengan saya. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Ya, klik. 2, 3. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, yang keras, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sama dalam Alkitab King James tidak memakai kata happiness di situ, tetapi memakai kata blessed him, diberkatilah. Bayangkan saudara, orang yang mati dalam Kristus diberkati. Katakan diberkati. Diberkati. Bukan berbahagia, diberkati. Orang yang meninggal dalam Tuhan, diberkatilah hidupnya. Maka Mazmur 116 ayat 15 berkata, berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihinya. Wow. Jadi kalau kita ini meninggal di dalam tangan Tuhan, matinya berharga. Jasadnya memang kembali ke tanah. Karena itu seturut dengan firman Tuhan yang berkata dari tanah kembali ke tanah. Tetapi rohnya, jiwanya kembali kepada Bapa.
Karena memang demikian. Nah itu sebabnya ketika kita meninggal di dalam tangan Tuhan, berharga di mata Tuhan. Kematian setiap orang yang dikasihinya. Maka jadilah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadilah pelayan yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-8. Roma 14 ayat yang ke-8, saudara. Ya, Roma pasal 14 ayat 8. Mari baca bersama dengan saya 2-3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, yang keras, kita adalah milik Tuhan. Dari mimbar ini ingin saya katakan sama saudara, kalau Anda masih suam-suam kuku melayani, kalau Anda masih jatuh bangun dalam dosa, hidupmu celaka. Hidupmu celaka. Engkau tidak akan mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Tetapi kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka baik mati ataupun hidup, kita dalam milik Tuhan. Hari ini kita mengasihi jasad ini. Semua orang ngantri untuk memberikan penghormatan yang terakhir. Berganti-gantian orang, nanti kasih foto, bahkan juga nanti sampai di pemakaman. Semua kita menunjukkan itu. Berarti miliknya Tuhan yang punya milik dia. Baik matinya maupun apa? Hidupnya. Nah itu sebabnya saudara, dalam Filipi 1 ayat 21, ya, Filipi 1 ayat 21, sengaja saya baca beberapa ayat buat saudara. Filipi 1 ayat yang ke-21. Ya, klik. Mari sama-sama 2-3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati coba. Saudara Anda di luar Kristus nggak mungkin bisa ngomong begitu. Saudara yang di luar Kristus yang tidak sungguh-sungguh, mungkin kematian menjadi momok yang menakutkan buat kita. Hal yang menakutkan buat kita. Tetapi kalau saudara ada di dalam Kristus, percaya jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup dalam kebenaran, maka hidup kita menjadi milik Kristus. Itu mati keuntungan. Haleluya, amin. Mati adalah keuntungan. Khusus jemaat Rahmani ngomong, 2-3. Mati adalah keuntungan. Keluarga, 2-3. Mati adalah keuntungan. Untung loh. Kenapa? Karena hanya lewat kematian ini kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ada 2 cara kita berjumpa dengan Tuhan. 1 lewat kematian atau diangkat Tuhan hidup-hidup. Ada 3 panggilan dalam hidup ini saudara. Panggilan pertama, panggilan pertobatan. Ketika Tuhan panggil saudara bertobat, Anda bisa menolak. Tuhan, sorry, aku belum mau bertobat. Aku masih muda. Aku mau puas-puasin diri dulu berbuat dosa. Nanti saja, kalau sudah kaki 3, pakai tongkat, baru saya bertobat. Anda bisa tolak. Panggilan pertobatan, saudara bisa tolak. Panggilan yang kedua, panggilan melayani. Ayo melayani. Ambil tanggung jawab melayani. Buka komsel, buka kul, buka ruko saudara, buka apartemen saudara. Ayo melayani. Saudara bisa menolak. Sorry, saya tidak punya waktu. Waktu saya hanya untuk usaha, bisnis, buka toko, dan lain sebagainya. Tapi panggilan yang ketiga, kalau Tuhan berkata, finish time. Waktumu sudah habis. Kembali. Saudara tidak bisa menolak. Bulan-bulan ini, saya menghadapi beberapa orang yang seperti Ibu Tuti ini. Ada beberapa orang, saudara. Tuhan tidak bisa, padahal umurnya masih umur produktif. 53 tahun, saudara. Tapi Tuhan panggil. Anak-anak masih kecil. Tapi kalau Ibu Tuti sudah luar biasa ya. Tidak bisa menolak. Nah itu sebabnya saya mendorong saudara, siapapun yang mendengarkan firman ini, bahkan saudara yang sedang mengikuti secara live streaming, saudara mari hiduplah dengan Tuhan. Berbuahlah buat Tuhan. Selagi hidup, hiduplah untuk Tuhan. Ya Bapak Ibu tahu lagu Oh Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Kita tahu lagu itu ya. Nah saudara tahu lagu itu muncul pertama sekali.
Lagu itu diciptakan oleh seorang gembala sidang Gereja Bethel Indonesia. Anaknya meninggal, saudara. Lalu muncullah lagu itu sebagai erangan ungkapan hatinya. Hidup ini adalah kesempatan. Gak lama kemudian, hamba Tuhan ini dipanggil Tuhan. Betul memang, satu kali kita hidup, hiduplah untuk Tuhan. Puji Tuhan. Amin, Bapak dan Ibu. Sedikit lagi. Kita kembali ke 1 Tesalonika 4. Sedikit lagi. Kembali ke pasal 4 ayat 15. Sedikit lagi, saudara. Ayat 15 sekarang. Boleh baca bersama dengan saya? 2, 3. Ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi. Baca bersama dengan saya, 2, 3. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, pengakuan iman gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, Kristus akan datang dan kita akan dibangkitkan untuk menerima hidup kekal selama-lamanya dengan Tuhan. Puji Tuhan. Bagian berikut, saudara, bagaimana caranya agar kita meninggal di dalam Yesus. Ini yang penting. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya meninggal di dalam Yesus. Coba lihat satu ayat lagi. Yohanes pasal 14. Bagaimana caranya supaya kita meninggal di dalam Yesus. Yohanes pasal 14. Saya baca ayat yang pertama buat Bapak dan Ibu. Ayat yang sudah familiar sekali tentunya untuk kita dengarkan. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, boleh baca bersama dengan saya, 2, 3. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun. Haleluya. Saudara, bagaimana supaya kita ini ketika kematian datang, pastikan saudara meninggal di dalam Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Menurut ayat ini, yang pertama, jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang baik. Ayat 2 mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus menyebut Allah itu sebagai Bapanya. Kalau dia Bapa, Yesus sebagai anak. Nah, kita sebagai anak. Jadilah anak yang baik. Katakan anak yang baik, 2, 3. Anak yang baik. Anak yang baik tentu selalu dekat dengan Bapanya. Adakah hubungan yang paling terdekat di muka bumi ini selain hubungan Bapa dengan anak? Adakah saudara seorang Bapa jauh dari anak? Tentu tidak ada. Semua orang mau dekat dengan Bapanya. Saya sudah punya cucu, saudara. Sedekat-dekat apapun saya dengan cucu, yang dicari adalah papinya. Yang dicari adalah orang tuanya. Bayangkan kita sudah urus sedemikian rupa. Ya, udah all out lah habis-habisan kita urus. Ending-endingnya yang dicari siapa? Orang tuanya. Kita pikir-pikir loh, apa kita kurangnya gitu kan? Apa kita kurangnya? Makanya kita urus. Mandi kita urus. Semua kita urus, saudara. Ingusnya kita urus. Tapi ujung-ujungnya yang dicari siapa? Bapaknya. Bapaknya yang dicari. Berarti hubungan yang paling terdekat di muka bumi ini adalah hubungan Bapa dengan anak. Nah, itu sebabnya saudara harus menjadi anak yang baik. Siapakah Bapak kita? Siapakah Bapak kita? Tuhan Yesus. Saudara jadi anak yang baik. Anak yang baik mau dekat dengan Bapaknya. Anak yang baik melakukan pekerjaan Bapa. Yesus mengatakan, aku datang ke dunia ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Bapa. Nah, apa itu pekerjaannya? Memberitakan firman, memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa.
Saya berharap nih Charles dan istri, di bawah kepemimpinan Bapak Gembala pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Heru Cahyono, gereja ini terus bergerak, semakin bergerak menjangkau jiwa buat Tuhan. Ya, sepakat Bapak dan Ibu? Di Pantura ini gereja paling terbesar loh. Di Pantura ini gereja paling terbesar dan paling terbanyak jemaatnya. Paling termegah dia punya gereja. Maka saya dorong jemaat, ayo menginjil, beritakan firman, jadi anak yang baik. Amin. Aku akan datang kembali dan membawa kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya mau tanya, ini kerinduan siapa? Ayo Bapak Ibu jawab. Ayat ini yang mengatakan supaya di mana aku berada, kamu pun berada bersama dengan aku. Ini kerinduan siapa? Kerinduan Yesus. Siapa yang menjawab? Siapa yang harus menjawab? Kita semua. Jadi Yesus punya kerinduan supaya di mana dia berada, kita pun berada bersama dengan dia. Dan Ibu Tuti Rahmani sudah menjawabnya. Dia ada bersama-sama dengan Bapa dalam kekekalan. Tinggal dengan saudara sekarang. Tuhan ingin menantang saudara. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada bersama-sama dengan aku. Jadilah anak yang baik. Amin. Nah, kalau kita menjadi anak yang baik, kita dekat dengan Tuhan, maka saya tutup dengan ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Charles, istri dan keempat anak-anak, Dr. Titi, Mas Joko, Pak Iwan dan keluarga besar, janganlah gelisah hatimu. Karena memang Ibu Tuti sedang memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup dia. Tangkap maksud saya? Karena almarhumah Ibu Tuti sedang memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup dia untuk dia berada bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ibu Tuti meninggal di tanggal yang bagus. Tanggal berapa? Tanggal 11 bulan 11 tahun 2024. Tadi saya pikir begini ketika saya ada di kantor BPD, saudara. Ya, Charles kalau bisa pakai ini menjadi PIN ATM di gereja ini. 11-11-24. Betul ya? Kalau tadi Charles ngomong sama saya menghindari angka 13 karena ada trauma dengan kejadian dengan mamanya, tapi Tuhan beri angka yang terbaik. 11-11-24. Boleh ya, boleh pakai itu. Atau mungkin jemaat yang ngefans dengan Tante Tuti, boleh juga bikin ya PIN saudara. 11-11-24. Haleluya. Amin. Katakan amin dulu. Jadi hari ini kalau kita menangis, marilah kita tangisi diri kita sendiri. Kalaupun kita menangis hari ini, biarlah kita menangis dengan air mata sukacita. Karena Ibu Tuti seorang pahlawan iman. Saya ingat beberapa tokoh dalam Alkitab saya ingat beberapa tokoh yang merintis gereja di Indonesia, saudara-saudara bahkan juga di tempat-tempat lain, yang sudah memberikan hidupnya kepada Tuhan. Ini saya terima dari Bapak Pendeta Dr. Heru Cahyono. Yang pertama Bapak dan Ibu, Don Richardson adalah seorang penginjil yang masuk ke tanah Papua. Dia menyerahkan nyawanya, penginjil yang berkebangsaan Amerika. Dia meninggalkan apa yang dia miliki, saudara. Dan hanya datang untuk suku apa itu Pak? Suku Sawi, saudara, suku Sawi. Joseph Kam, penginjil yang masuk ke Maluku. Francis Caverius yang menginjil ke daerah-daerah Sulawesi. Hans, Clement, Betz, dan Van. Hans, Clement, Betz, dan Van. 4 pemuda dari Jerman yang menginjakkan kakinya dan menginjil di tanah Batak. Hans, Clement, Betz, dan Van. Namanya diabadikan. Hans, H, Clement, K, Betz, B, Van, V, ya, Victory. Ya, cuma orang Batak yang bisa ngomong V jadi P. Hans, Clement, Betz, dan Van. H, K, B, P. Ini penginjil yang pertama. Baru yang kedua, muncul yang bernama Nomensen. Jadi bukan Nomensen yang pertama. Ini yang menginjakkan kakinya yang pertama. 4 pemuda ini. Hans, Clement, Betz, dan Van. H, K, B, P. Saudara pernah mendengar namanya David Livingstone?
David Livingstone adalah seorang penginjil yang masuk ke tanah Afrika. Warga negara Inggris Raya. Dia meninggalkan Inggris, dia masuk ke Afrika. Perjuangannya luar biasa. Dan banyak orang-orang Afrika yang diselamatkan kepada Tuhan. Ketika dia meninggal, maka badan sending dari Inggris, mereka ingin mengambil jasadnya untuk dimakamkan di Inggris. Tetapi pemuda-pemuda yang ada di Afrika, dan mereka mengatakan tidak. Kami mau supaya David Livingstone dikuburkan di Afrika. Tetapi malam itu, saudara, ketika jasadnya sudah dimasukkan ke kapal untuk diberangkatkan ke Inggris, beberapa pemuda mereka menyusup masuk dalam kapal tersebut. Mereka mengambil hati dan jantungnya David Livingstone dan mereka meninggalkan secari kertas. Dan di kertas itu ada tulisan, jasadnya boleh kalian kubur di Inggris, tapi hati dan jantungnya dikubur di Afrika. Ini tokoh-tokoh hebat. Nanti ketika saudara meninggal, apa kata orang dengan kita? Ibu Tuti dipanggil oleh Tuhan. Dia sudah meninggalkan sebuah legacy yang baik. Warisan iman yang luar biasa. Tidak cukup waktu kalau kita menceritakan kebaikan Tuhan ini. Tetapi kesaksian-kesaksian yang tadi menunjukkan bahwa Ibu Tuti seorang pahlawan iman buat kita. Selamat jalan Ibu Tuti Rahmani yang kami kasihi. Kita akan berjumpa dalam keabadian bersama dengan hamba Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyi satu lagu, Kau Rangkai Air Mataku. Haleluya. Kita nyanyi lagu ini. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air matanya di permata. Betapa beda jalanmu, betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air matanya di permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air matanya. Sekali lagi dari atas semua bernyanyi. Rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air matanya di permata.
betapa beda jalanmu, betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Panggil nama Yesus, oh Yesus. Setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata. Sekali lagi, Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus. Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Sembah Tuhan Yesus, sembah Dia. Oh sembah, sembah, sembah. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Segala pujian, segala setiap kami yang ada dalam Kristus, kami percaya kami mendapatkan jaminan dan kepastian keselamatan. Sebab firman-Mu berkata di kolong langit ini, tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kami diselamatkan. Firman-Mu juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan bangkit sekalipun ia sudah mati. Hamba-Mu Ibu Tuti Rahmani, dia sedang memenuhi panggilan Kristus dalam hidup dia untuk dia berjumpa dengan Kristus, menerima mahkota kekal, mengenakan jubah kemuliaan, bahkan kelak akan bersemayam dalam kerajaan-Mu, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. Itulah iman dan percaya kami. Sekarang hamba berdoa buat Charles dan Putri yang akan melanjutkan estafet penggembalaan di tempat ini. Ulurkanlah tangan-Mu untuk kedua anak-Mu ini ya Tuhan. Mari kita memberkati kedua anak muda ini saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan mengurapi mereka. Mari doakan mereka, saudara, doakan. Di dalam nama Yesus Tuhan urapi. Tuhan urapi dalam nama Yesus. Terimalah kekuatan, terimalah wibawa, terimalah pengurapan dari Roh Kudus. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Touch dalam nama Yesus. Holy Spirit dalam nama Yesus. Jamah. Urapi Tuhan. Mampukan mereka. Seperti yang kau memberikan kuasa dan urapan 2 kali lipat kepada Nabi Elisa. Maka kuasa yang sama Tuhan beri bagi hamba-Mu ini berdoa. Berkati bersama dengan anak-anak, keempat putra dan putri yang Tuhan anugerahkan dalam pernikahan mereka. Hamba melepaskan berkat, mujizat bagi kedua anak-Mu ini Tuhan. Sehingga terus gereja ini on fire, ongoing melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya. Dalam nama Yesus, terimalah kekuatan, terima pengurapan, terimalah wibawa daripada Bapa yang memampukan hidup saudara. Mari ucapkan syukur, katakan terima kasih kepada Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Oh Yesus. Oh panggil nama Yesus. Yesus, oh tak pernah ku punya teman, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkaian. Sekali lagi, sambil angkat tanganmu. Sambil angkat tangan, Yesus. Yesus. Oh angkat tangan saudara. Yesus. Yesus. Oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air jadi berulang. Hamba doakan ibadah selanjutnya, ibadah penghiburan, bahkan prosesi tutup peti, bahkan pemakaman. Mulai besok, Rabu sampai Kamis, Tuhan ambil alih semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Heru Cahyono sebagai Gembala Pembina, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang rendah hati ini. Tuhan memakai, lengkapi dengan kekuatan dan kesehatan di tempat maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati bersama-sama berkata, amin. Silakan duduk, Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala Pembina, Bapak Pendeta Dr. Heru Cahyono. Mari Pak, dengan hormat saya kembalikan kepada Bapak. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Malam ini kita bisa selesaikan ibadah penghiburan. Terima kasih Pak Pendeta Sahala dan seluruh rekan-rekan hamba Tuhan beserta seluruh sidang jemaat yang telah mewujudkan cinta dan kasih kita kepada senior pastor kita Ibu Tuti Rahmani. Terima kasih banyak buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Besok kita bisa ketemu kembali jika ada waktu untuk melakukan ibadah penghiburan pukul 19 ya. Tetap 19. Lalu hari Kamis sesuai dengan agenda kita jam 10 pagi kita ada ibadah penutupan peti dan pelepasan. Kemudian di San Diego Hill nanti kita akan mulai pukul 11 siang. Ya. Mungkin itu yang saya sampaikan sebelum kita menutup ibadah kita ya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah kita. Naikkan satu pujian. Bersama
Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa di dalam sorga, kasih karunia di dalam Kristus Tuhan kita, dan damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, khususnya bagi keluarga, duka dan seluruh sidang perkabungan atas berpulangnya kekasih kami ke rumah Tuhan yang kekal. Kiranya perlindungan, penyertaan, damai, sejahtera, penghiburan yang datang dari Roh Kudus menyertai kita sekalian malam ini sampai Tuhan datang kedua kali bagi kita orang-orang percaya. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat Allah. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup ibadah kita malam hari ini, kita saksikan ucapan duka cita dari rekan Ibu yaitu Bapak Maslani. Kami persilakan dengan hormat. Baik Bapak Ibu Saudara, ibadah penghiburan pada malam hari ini sudah selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin salaman sama keluarga dan juga yang mau berfoto mungkin, boleh dipersilakan dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk ibadah penghiburan terakhir yaitu besok, sama jamnya seperti hari ini, jam 7 malam di tempat ini, jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Dan dilanjutkan lagi, besok itu hari penghiburan terakhir dan hari Kamis penutupan peti dan pemakaman. Yakin kau mengasihi, bahkan di dalam apiku kan menyembahmu. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua berlaku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah.
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanmu di dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasamu, imanku memegang janjimu. Tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Eden mau kemana nih? Cik, ini sih ikut Cik. Ketiga Cik. Eden mau kemana nih? Ke Temson ya? Ke Temson.